Oke lah, teman-teman sekalian, selamat malam, selamat datang di FDI kita edisi 17 September ya. Jadi bukan 17 Agustus ya, jadi 17 September 2025. Nah, topik kita malam hari ini ya terkait kehidupan kita sendiri ya. Teman-teman sebagai mahasiswa dan kami juga, kita semua pernah jadi mahasiswa. Tentu sangat relevan apa yang kita bahas pada malam hari ini dengan kehadiran dua narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita, Mbak Indah dan Ibu Dr. Herianti Setiadi. Apa yang menjadi topik kita adalah terkait 3 hal. Yang pertama, perilaku pengajar, ya. Yang kedua, mengenai kesejahteraan akademis, katakanlah ya, kesejahteraan akademis para mahasiswa. Baru yang ketiga itu dukungan sosial. Nah, bagaimana ketiga hal ini dikaitkan satu sama lain, itulah yang mau kita diskusikan. Yang mana yang dikaitkan, yang terutama mau dikaitkan itu terkait adalah menyangkut dukungan sosial dan kesejahteraan akademis mahasiswa. Bagaimana korelasi antara keduanya? Bila, ya ini ya, bila perilaku pengajar itu dijadikan sebagai mediator, apakah semakin memperkuat atau memperlemah? Itulah yang mau kita bahas pada malam hari ini. Harapannya adalah bahwa kita ya sebagai calon-calon pengajar ya, atau mungkin sudah menjadi pengajar sekarang, bisa membenahi perilaku kita, sikap kita dalam menghadapi para mahasiswa. Ya, dan tentu saja ini juga menjadi sangat penting bagi kita memahami kondisi dan situasi bagaimana mahasiswa itu harus kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, kita akan perkenalkan lebih dahulu kedua narasumber kita yang luar biasa. Ya, teman-teman di bagian persiapan boleh menampilkan. Ya, yang pertama narasumber kita adalah Mbak Indah Mailani, MC. Beliau S1 dalam bidang psikologi dari Universitas Muhammadiyah Lampung. Dan S2-nya dari universitas kita termasuk. Nah, pengalaman beliau tidak jauh dari kegiatan-kegiatan pendidikan ya. Sudah diawali sejak tahun 2000-an, pernah menjadi tenaga honorer di rumah sakit, ya, pernah juga menjadi bagian personalia di rumah sakit bedah Kasih Insani, lalu menjadi dosen di Akademi Kebidanan di Cilegon, pernah menjadi kepala sekolah PAUD, dan pernah menjadi koordinator pengembangan SDM Permika, dan saat ini menjadi koordinator divisi organisasi dan kesekretariatan Permika, Persatuan Masyarakat Indonesia di Qatar. Ya, jadi Mbak Indah, selamat malam. Apakah Mbak Indah ada di Lampung atau di Qatar ini? Saya di Qatar, Pak. Kemarin habis di dibom Qatar. sama Iran. Ya. Sudah jam berapa di sana? Berarti sudah, karena duluan di sana ya, sepertinya. Duluan Indonesia, Pak. Oh iya, duluan Indonesia, betul ya. Qatar itu Timur Tengah ya, kita Ya, timur jauh. Jadi kita betul, Pak. duluan ya.
Berarti di sana mungkin masih terang Sore. ya, Qatar ya, Betul. sore ya. Nah, terima kasih Mbak Indah sudah bersedia menjadi Terima narasumber kasih, malam Pak. hari ini. Yang kedua, ya narasumber kita yang kedua tidak asing lagi bagi kita adalah Ibu Dr. Herianti Satyadi, MC Psikolog. Pendidikan beliau diawali di Universitas Indonesia khusus untuk sarjana psikologi, dan di universitas yang sama beliau juga melanjutkan studi S2 bidang Magister Sains dan doktor di bidang psikologi. Pengalaman kerja beliau tidak lepas dari kegiatan psikologi, ya, antara lain menjadi pembicara di berbagai kesempatan dan tempat, ya, dan juga menjadi dosen di Universitas Tarumanegara, praktek konseling, khususnya terapi pernikahan dan parenting, dan juga membahas tentang ya klinis dewasa, keluarga, anak, dan remaja. Publikasi beliau bisa dicek di Google Scholar di link yang ada di bawah. Selamat malam Ibu Haryanti, terima kasih telah bersedia bergabung pada acara FD kita malam hari ini. Selamat malam, Itulah Pak. perkenalan singkat teman-teman sekalian. Semoga acara kita ini nanti menarik dan membawa manfaat bagi kita, ya. Dan teman-teman yang sudah berkomitmen menjadi panelis, ada 3 orang, silahkan nanti yang pertama untuk mempersiapkan amunisinya supaya diskusi kita nanti menjadi hangat. Baik, teman-teman sekalian, mari kita berikan kesempatan kepada kedua narasumber kita. Kita beri waktu dan tempat, ya tempat di tempat masing-masing ya. Ya, siapa duluan? Silahkan Mbak Indah dan Ibu Haryanti. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Raja atas undangan sekaligus sambutan hangatnya sebagai moderator, Pak. Jujur, saya sangat terkaget-kaget waktu Bapak WhatsApp saya meminta untuk menjadi narasumber di FDA ini. Eh, Rasanya kata narasumber itu berat banget ya, Pak, karena saya bukan orang yang ahli. Di sini saya mungkin saya menempatkan diri saya di sini adalah untuk berbagi cerita sebagai teman kepada teman-teman semua yang sekarang sedang menempuh semester 3, semester akhir insya Allah ya, di mana lagi sibuk-sibuknya persiapan untuk publikasi, terus ada lagi PKM, ada lagi psikologi positif, semua, aduh, pokoknya di semester 3 ini benar-benar harus waras, harus meningkatkan motivasi, harus, pokoknya semua harus deh, gitu ya. Eh, saya di sini menyusun tesis ini tentu saja tidak sendiri Pak Raja dan Ya, ya. teman-teman. Saya di sini sangat dibimbing oleh dosen tercinta saya yang ada saat ini, yaitu Ibu Herianti. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Indah. Selamat Semangat malam. ya. Ya, Bu. Terima kasih sudah berkenan menemani saya malam ini. Dan juga mohon maaf, Ibu Riana saat ini sedang ada kegiatan lain. Kehadiran saya di sini tidak banyak mungkin ya, berbagi cerita saja. Di sini saya ingin berbagi cerita di mana dengan ketekunan kita sebagai akademisi, insya Allah akan menghasilkan eh, ciptaan yang baik ya, dengan penelitian kita yang baik, dengan motivasi kita yang baik, sehingga kita nanti insya Allah akan menjadi perilaku pengajar nantinya yang akan mendukung mahasiswa atau anak didik kita di kemudian hari gitu ya. Baik, topik kita malam ini yaitu peran perilaku pengajar terhadap dukungan sosial dan kesejahteraan mahasiswa. Kita semua tahu
bahwa menjadi mahasiswa itu nggak enggaklah mudah, di mana kita ada tuntutan akademik, terus juga kita ada tuntutan sosial, terus juga persoalan pribadi, ada juga, persoalan di tempat kerja gitu ya, di mana seorang dosen atau tenaga pengajar yang mampu bersikap mendukung, memberikan perhatian kepada kita, sehingga dapat menciptakan suasana belajar positif dan menjadi sangat berharga bagi kita sebagai mahasiswa. Dalam penelitian saya menemukan bahwa perilaku pengajar ternyata bisa menjadi jembatan untuk memperkuat dukungan sosial yang diterima oleh mahasiswa, baik dari orang tua, teman sebaya, maupun lingkungan, sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan belajar mereka sendiri. Ini membuat saya semakin yakin bahwa tugas seorang pengajar bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, tetapi juga membangun relasi manusiawi yang sehat dengan mahasiswanya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran awal dari, penelitian ini yang akan saya jelaskan, yaitu latar belakang di mana school well-being atau kesejahteraan mahasiswa merupakan aspek yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan perkembangan akademik maupun psikososial mereka. Mahasiswa yang memiliki kesejahteraan belajar yang baik akan lebih mampu mengelola emosi, memiliki motivasi yang tinggi, serta lebih tahan terhadap tekanan akademik. Namun, di kenyataannya bahwa mahasiswa sering menghadapi berbagai tantangan, di mana terkadang perubahan kebijakan akademik yang mendadak, misalnya perubahan jadwal yang harusnya kita offline datang ke kampus, ini berubah menjadi online. Bahkan model kuliahnya pun yang tadinya online jam 7 malam, ini, karena dosennya sedang, sedang workshop atau sedang penelitian juga di luar, mereka melakukannya seperti saya deh, dosennya misalnya di Indonesia, di Qatar misalnya. Di sini saya masih merasa sebagai dosen di sini saya masih jam 8 malam gitu ya. Tetapi karena mahasiswanya di Indonesia kan jam 8 malam jadi jam 12 malam. Nah itu, terjadi di salah satu university yang saya teliti saat ini. Dengan situasi seperti itu, sehingga pasti akan mengganggu kesejahteraan mahasiswa tersebut. Dalam kondisi itu, maka dukungan sosial dari orang tua dan teman sekolah gitu ya, menjadi faktor penting juga. Dukungan ini akan, memberi rasa aman, dimengerti, dan menumbuhkan kembali semangat belajar. Akan tetapi, dukungan sosial dari orang tua dan teman juga belum cukup, karena ada faktor lain yang dapat menjembatani dan memperkuat pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan mahasiswa, yaitu perilaku pengajar itu. Perilaku pengajar yang suportif, konsisten, dan peduli akan membuat dukungan sosial yang diterima mahasiswa semakin bermakna. Sebaliknya, kalau perilaku pengajar kurang mendukung, maka meskipun mahasiswa sudah mendapat dukungan dari orang tua dan teman kuliah, hal ini tidak juga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Dengan demikian, perilaku pengajar berperan sebagai mediator, yaitu sebuah jembatan yang menghubungkan dukungan sosial dengan school well-being mahasiswa. Inilah alasan mengapa topik ini menjadi penting untuk diteliti dan dibahas bersama. Kalau boleh saya disclaimer, saya mau, cerita di mana, ini adalah fenomena yang benar-benar terjadi, relate dengan bukan keadaan saya sebagai mahasiswa Untar ya, bukan, sama sekali tidak. Kalau pengajar Untar, masya Allah itu sangat-sangat suportif bagi saya, apalagi merasakan dibimbing oleh, Pak Raja, pernah diajar Pak Raja di hari Sabtu semester 1 dan juga Ibu Herianti dan dosen-dosen yang lain. Ini adalah, relate dengan pengalaman yang dekat dengan saya, yaitu anak saya sendiri gitu ya. Di mana perkuliahan dia itu, saya ngerasa kok banyak amat tantangannya gitu ya, jadwal kuliah dia kacau gitu, Pak. Kadang dosennya ada di Prancis, dia di sini udah jam 9 malam, di sana dia masih jam 5 sore gitu. Dia melakukan Zoom meeting, anaknya udah ngantuk-ngantuk gitu ya, Pak, anak saya itu sudah ngantuk ya, tapi ya
kan Pak, harus mengikuti apa yang diajarkan, apa yang diberikan dari kampus. Ayo kuliah online jam 9 malam, gitu. Terus kadang belum lagi, tugas-tugas. Ayo, di sini kita merasa nggak ya, teman-teman di sini merasakan nggak, tugas itu kok kayaknya menumpuknya itu menjelang UTS? Iya apa iya? Misalnya dikejar sama seminar, harus melakukan seminar, sedangkan kita sendiri lagi mempersiapkan diri untuk UTS. Ada juga anak saya itu dikasih tugas malam, deadline-nya besok pagi jam 10. Sedangkan dia harus membaca jurnal 2 sampai 3 jurnal, membuat laporan dari jurnal yang dia baca. Terus, dia juga cerita kalau asisten dosennya itu lebih keras dibandingkan dari dosennya gitu loh. Jadi ngerasa tertekan banget dibandingkan dengan dosen yang mengajar, dosen pengampu. Nah, dari pengalaman itu saya mulai berpikir kalau situasi seperti ini yang dialami oleh banyak mahasiswa gitu ya, eee, apa yang sebenarnya memengaruhi kesejahteraan mereka, bagaimana mereka bisa tetap bertahan, bahkan berkembang di tengah tekanan yang begitu besar. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, membawa saya untuk, lebih meneliti sebelumnya, tentang fenomena yang terjadi di hadapan saya secara langsung gitu ya. Lalu di sini sebelumnya juga pernah ada penelitian-penelitian, ada banyak studi yang menyoroti peran dukungan sosial dan orang tua maupun teman sebaya. Dukungan itu terbukti dapat membantu mahasiswa merasa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat. Namun, ada sesuatu yang masih kurang dari hasil kajian saya. Di sini saya belum banyak, melihat peneliti yang menyoroti bagaimana perilaku dosen itu berperan dalam situasi ini. Padahal kan, dosen adalah figur yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam konteks akademik, gitu. Perilaku dosen apakah beliau mendukung, memberikan empatik, atau justru keras dapat menjadi jembatan yang memperkuat atau melemahkan dampak dukungan sosial tersebut kepada school well-being mahasiswa. Disinilah penelitian saya berusaha untuk memberikan kontribusi. Saya ingin menunjukkan bahwa kesejahteraan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh dukungan sosial dari luar, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana dosen berperilaku di dalam proses belajar mengajar. Perilaku dosen dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan lingkungan akademik yang sehat, sportif, dan membahagiakan. Setelah, saya menjelaskan ini latar belakang, kita bisa melihat bahwa school well-being bukan hanya sekedar merasa nyaman di lingkungan kampus, ia juga memiliki dampak yang sangat luas gitu ya. Boleh Kak slide next? Dengan dampak school well-being yang tinggi ini, mahasiswa cenderung lebih semangat dalam belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan serta memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dengan teman maupun dosennya. Tidak hanya itu, mereka juga lebih mampu mengelola stres akademik, bisa lebih percaya diri, bahkan memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, school well-being tinggi itu berpengaruh, yang sangat luas bagi kehidupan mahasiswa, bukan hanya pada aspek akademik, tetapi juga untuk perkembangan psikologi sosial, emosional mereka, di mana sejumlah penelitian di sini saya, mengambil beberapa literatur, di sini ada 5, saya sematkan. Salah satunya yang dampak penting dari school well-being yaitu dari Ahkam 2021, di mana school well-being yang tinggi adalah optimisme gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa mahasiswa yang memiliki kesejahteraan belajar yang baik cenderung lebih optimis, dalam memandang masa depan mereka, lalu juga mereka optimis, percaya bahwa usaha yang dilakukan akan memberikan hasil positif, sehingga mereka, lebih gigih dan tidak putus asa dalam menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan pribadi. Selain itu,
School well-being juga meningkatkan avertisi, intelijensi, yaitu kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan. Menurut Rahman Nur, 2016, di sini beliau menyatakan bahwa siswa dengan kesejahteraan belajar yang lebih baik mampu mengelola kesulitan, dapat mengubah hambatan menjadi peluang, serta menjadikan kegagalan sebagai proses pembelajaran. Di sini membuat mahasiswa lebih resilience dalam menghadapi tekanan akademik dan lebih siap dalam menjalani dinamika kehidupan kampus. Lalu ada juga dari Cohen dan Pressman 2006 menambahkan bahwa kesejahteraan akademik yang tinggi berkaitan dengan terbentuknya sikap positif dalam diri mahasiswa, seperti tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi, lalu mahasiswa itu jadi berkreativitas juga, toleransi, terus bisa bekerja sama, memiliki sifat altruisme atau kepedulian terhadap orang lain. Dengan kata lain, mahasiswa tidak hanya menjadi pribadi yang unggul dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki menjadi individu yang berkembang, yang lebih matang secara sosial dan emosional. Lalu di sini juga saya mengutip yang keempat, penelitian dari Saraswati, Tiatri, dan Sahrani. Ini dua dosen kita ya, Ibu Tia dan Ibu Riana, di mana beliau mereka mengatakan bahwa menunjukkan mahasiswa yang merasa sejahtera di lingkungan akademiknya akan lebih tahan terhadap stres. Gimana ya, pasti itu pasti kalau misalnya dia merasa nyaman, dia merasa bahagia, sejahtera, pasti akan tahan terhadap stres. Lalu cepat bangkit dari kegagalan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Resiliensi ini menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja maupun tantangan kehidupan setelah masa perkuliahan. Selanjutnya lebih jauh lagi, school well-being dapat membentuk karakteristik positif dalam diri mahasiswa. Itu dikatakan oleh Masford Scott et al. 2012. Beliau mengungkapkan bahwa seseorang yang memiliki tingkat kesejahteraan belajar yang tinggi akan lebih positif, lebih percaya diri dalam menghadapi lingkungan, serta lebih mampu mengekspresikan potensi dirinya. Terus kesejahteraan juga membantu mereka dalam bidang akademik karena mereka merasa nyaman dan merasa didukung, yang dirasakan memberi ruang untuk berkembang secara optimal. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa school well-being yang tinggi tidak hanya memberi dampak sesaat pada motivasi belajar, tetapi juga menciptakan fondasi jangka panjang yang sangat berharga bagi perkembangan mahasiswa. Optimisme, kecerdasan menghadapi kesulitan, resiliensi, kreativitas, hingga pembentukan karakter positif adalah modal penting bagi mahasiswa untuk tidak hanya sukses di bangku kuliah, tetapi juga dalam kehidupan sosial profesional mereka di masa depan. Dari paparan kelima literatur ini, kita bisa melihat betapa besarnya dampak positif dari school well-being ya. Mulai dari kecerdasan menghadapi kesulitan, juga dia bisa bertahan akan benturan di kampus atau di luar kampus, juga bisa membentuk karakter positif gitu ya. Benar-benar pokoknya kesejahteraan ini benar-benar memberi pengaruh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Oke. Selanjutnya, setelah kita melihat dampak dari school well-being ini, sekarang kita melihat kajian ilmiahnya. Boleh next, Kak? Nah, untuk memahami lebih jauh mengenai school well-being, tentu kita perlu ngelihat nih bagaimana para ahli sebelumnya mendefinisikan dan menjelaskan konsep ini. Ini ada kajian pustaka yang akan membantu kita menempatkan penelitian ini dalam kerangka teori yang lebih kokoh. Di sini saya mengambil model school well-being dari Konu and Rimpela 2012. Konu and Rimpela mengatakan bukan soal hanya belajar atau nilai akademik, tetapi juga mencakup bagaimana si mahasiswa atau siswa memiliki rasa dicintai,
diterima, dan sehat berada di sekolah. Lalu kita bisa melihat lebih dalam nih model school well-being itu sudah saya sematkan, mudah-mudahan terlihat dengan jelas ya. Di situ ada 4 aspek di mana school well-being itu terbentuk, di mana yang satu aspek, having atau kondisi yang dirasakan siswa. Yang dirasakan itu contohnya seperti, fasilitas kampus, apakah WiFi-nya itu bisa dipakai kalau sedang ada keperluan gitu ya, ataukah fasilitas bisa dari perpustakaan gitu membantu tugas-tugas kita kah gitu ya, atau suasana kelas panaskah, dinginkah gitu, itu juga akan mempengaruhi, kesejahteraan. Lalu ada juga, eee, hubungan dengan teman serta dukungan dari guru. Dan yang kedua, loving, di mana, merasa dicintai, merasa diterima, memiliki hubungan sosial yang baik di sekolah gitu ya. Itu juga kan kalau misalnya kita ngerasa, ada teman di sekolah, memiliki semangat tersendiri untuk kita datang, belajar ke sekolah. Lalu yang ketiga itu ada being, di mana yang berkaitan dengan kesempatan siswa untuk mengembangkan potensi diri. Si mahasiswa merasa percaya diri dan mendapatkan penghargaan atas usahanya. Dan ini yang keempat terakhir yaitu health, yaitu kesehatan di mana kondisi kesehatan fisik dan mental siswa juga sangat berpengaruh untuk, kesejahteraan mereka. Lalu namun penelitian ini juga bahwa ada tantangan besar nih yang bisa menurunkan school well-being, misalnya ketidakpuasan terhadap pembelajaran daring seperti yang saya, ucapkan tadi, kurangnya interaksi sosial atau tekanan akademik yang berlebihan, atau bahkan kesulitan ekonomi. Faktor-faktor ini dapat membuat siswa merasa tertekan, merasa cemas, dan tidak termotivasi. Saraswati dan kawan-kawan 2017 menyebutkan hal ini sebagai penyebab utama menurunnya kesejahteraan siswa di sekolah. Dampaknya itu tidak sederhana ya, school well-being yang rendah ini bisa berujung pada stres akademik. Disebutkan juga oleh Mufid dan Ferdianto 2020, bahkan ada kaitan dengan munculnya perilaku negatif seperti intensi delikuensi atau tindakan menyimpang gitu ya. Lalu ada juga, Effendi dan Siswanti 2016, artinya, ketika seorang siswa tidak merasa bahagia gitu atau sejahtera di sekolah, bukan hanya prestasi akademik dia yang terganggu, tapi juga akan berpengaruh kepada kesehatan mental, menurunnya motivasi, bahkan, perilaku yang menyimpang di sehari-hari yang dia lakukan gitu ya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, baik, para tenaga pengajar, ataupun orang tua maupun pihak sekolah untuk memastikan bahwa, siswa mendapatkan lingkungan yang mendukung karena kesejahteraan mereka dengan mereka merasa nyaman, aman, dan dihargai, mereka akan lebih siap belajar. Mereka akan lebih bersemangat dan pada akhirnya mampu berkembang secara optimal, baik dalam aspek akademik maupun kehidupan sosial mereka. Setelah memahami, bagaimana nih school well-being memengaruhi kesejahteraan akademik siswa, kita juga perlu tahu melihat salah satu faktor penting yang berperan besar di dalamnya, yaitu dukungan sosial. Ini bisa datang dari orang tua, teman sebaya, maupun lingkungan sekitar yang ternyata memiliki kontribusi signifikan dalam membantu mahasiswa beradaptasi dan merasa lebih sejahtera di lingkungan akademik gitu ya. Eee, next, Kak, di sini terdapat dukungan sosial, tinjauan pustaka selanjutnya yaitu di mana dukungan sosial atau social support pada dasarnya adalah, bantuan dan dukungan yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita. Dukungan ini bisa berupa dukungan emosional, misalnya ketika kita curhat gitu ya, kita merasa didengarkan dan kita merasa dimengerti gitu ya, atau dukungan informasi, misalkan saya lupa nih, tapi,
sudah ada nih di tanggal penting gitu ya. Kita udah sempat baca di awal kalau misalnya tanggal sekian ada kaji etik, tanggal sekian ada briefing yudisium, tapi lupa gitu kan ya. Tapi dengan adanya dukungan sosial dari teman gitu kan, dukungan informasi nih di sini menurut social support ini, maka akan menjadi bantuan juga untuk kita merasakan kenyamanan gitu ya. Lalu penelitian selanjutnya juga menunjukkan bahwa dukungan orang tua berperan besar dalam membantu mahasiswa beradaptasi di dunia akademik. Dengan adanya dukungan dari keluarga, mahasiswa merasa lebih tenang, lebih dihargai, lebih siap menghadapi tantangan belajar. Contohnya yang seperti saya sebutkan juga di fenomena awal, di mana anak saya kuliah di jam 9 malam gitu ya, saya memberikan motivasinya dengan, "Ya udah, masih jadi mahasiswa, ikutin aja, nanti kalau udah jadi dosen jangan ya," gitu. Atau, saya memberi dukungan sebelum belajar, sebelum mendengarkan jam 9 malam, dia habis sholat Isya jam 7:30 tuh saya suruh tidur dulu, lalu jam 9 saya bangunin untuk mendengarkan, untuk belajar gitu. Baik, selain itu dukungan teman sebaya juga nggak kalah penting karena di rumah saya juga dijadikan base camp gitu ya, teman-teman. Karena teman sebaya sering sekali menjadi sistem pendukung utama. Ngerasa nggak sih, eee, misalnya kalau saya di magister pendidikan itu, kami itu punya grup sendiri gitu, tanpa ada dosen di dalam grup WA-nya itu. Nah, disitulah menjadi si teman sebaya kita tuh menjadi pendukung, utama di sini sih tulisnya lingkungan kampus ya, kalau saya di lingkungan WA gitu ya. Karena, eee, dengan mengalami hal yang sama gitu ya dengan teman-teman kita, menghadapi tantangan yang serupa dan juga bisa saling menguatkan, ini, bisa sangat membantu kita sebagai mahasiswa dalam bentuk identitas diri, bisa meningkatkan juga rasa percaya gitu, serta pendorong pencapaian akademik yang lebih baik gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa tanpa dukungan sosial baik dari keluarga maupun dari teman sebaya, perjalanan akademik mahasiswa akan terasa jauh lebih berat. Namun dengan adanya dukungan ini, mereka akan lebih mudah beradaptasi, lebih bahagia, dan lebih mampu mencapai prestasi. Namun, nggak kalah penting juga, kita akan mengulas peran perilaku dosen nih. Di sini terletak keunikan penelitian ini gitu ya. Di sinilah saya melakukan penelitian karena, di sini saya melihat perilaku dosen bukan hanya sebagai faktor eksternal gitu, tapi juga sebagai mediator yang menjembatani pengaruh, dukungan sosial terhadap school well-being mahasiswa. Dengan dasar teori ini, kita dapat memahami hubungan antar variabel secara lebih jelas, sekaligus melihat celah yang bisa dikaji lebih dalam melalui penelitian. Karena bagaimana dosen bersikap, bagaimana dosen berinteraksi, dan memberikan dukungan akan sangat menentukan kenyamanan serta motivasi belajar mahasiswa. Gitu. Next, Kak, boleh yang perilaku pengajar? Oke. Di sini, perilaku pengajar bisa menjadi faktor pendukung yang kuat bagi kesejahteraan mahasiswa. Misalnya dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, menciptakan suasana belajar yang positif, serta menunjukkan empati gitu ya. Dosen bisa membuat, mahasiswa merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar. Hal ini ditegaskan oleh Turner Patrick 2008 yang menemukan bahwa sikap pengajar yang suportif berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa. Namun, sebaliknya pengajar yang inkonsisten gitu ya, yang ada di fenomena saya, justru bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Misalnya aturan yang berubah-ubah gitu, ekspektasi yang tidak jelas, atau sikap yang tidak konsisten atau antara satu pertemuan gitu dengan pertemuan yang lain. Waktu pertemuan pertama dosen mintanya A, ternyata pas pertemuan kedua beliau lupa, dia mintanya B gitu ya. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa, bahkan berpotensi menurunkan kesejahteraan mental mereka.
sebagaimana dijelaskan oleh Basir dan Raja 2014. Jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa perilaku pengajar memiliki peran strategis bukan hanya sebagai faktor eksternal yang berdampak pada mahasiswa, tetapi juga sebagai mediator. Artinya, perilaku dosen ini dapat menjembatani pengaruh dukungan sosial terhadap school well-being. Lalu dosen juga menunjukkan empati dan komunikasi yang baik, keterbukaan kepada mahasiswa, kepedulian kepada mahasiswa akan memperkuat efek positif dukungan sosial yang diterima mahasiswa juga eh, akan memberikan dampak positif kepada mahasiswa tersebut. Sebaliknya, kalau perilaku dosen yang kurang mendukung, ini bisa melemahkan dampak positif tersebut. Dengan kata lain, dosen memiliki peran sentral gitu ya. Beliau bukan hanya datang mengajar, menyampaikan ilmu gitu ya, tetapi juga beliau bisa menjadi figur tauladan bagi kita mahasiswa, memberikan kita sebagai beliau itu adalah motivator gitu, yang juga membentuk iklim psikologis di dalam kelas maupun kampus secara keseluruhan, serta pendukung yang mampu menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan membangun. Gitu. Coba deh bayangin kalau ada dosen yang selalu menyapa duluan sebelum kelas, rasanya gimana teman-teman? Misalnya, eee, "Halo," gitu ya, yang biasanya muka dosennya agak gimana, kalau misalnya kita ditegur itu kan rasanya agak cair gitu ya suasana kelas, nggak kaku-kaku amat gitu ya. Jadi kita merasa, "Oh nggak ini nih, nggak serem ternyata si ibu," gitu kan ya. Itu disclaimer sedikit. Terus, setelah kita melihat school well-being, dukungan sosial, dan juga perilaku pengajar yang saling berhubungan, sekarang ada nih pertanyaannya, sejauh mana penelitian sebelumnya sudah membahas ketiga hal ini secara mendalam? Nah, disinilah saya menemukan adanya riset gap atau celah penelitian yang masih perlu dijawab. Nah, di sini ada 3 gitu ya. Kalau kita telusuri, ternyata masih ada beberapa kekosongan dalam penelitian terkait topik ini. Pertama, penelitian yang belum banyak berfokus pada peran perilaku pengajar sebagai mediator. Padahal, perilaku dosen bisa menjadi jembatan penting antara dukungan sosial yang diterima mahasiswa dan kesejahteraan akademik yang mereka rasakan. Lalu, kedua, terdapat keterbatasan studi yang menyoroti konteks lokal dan kebijakan akademik baru. Artinya, banyak penelitian lebih banyak mengambil rujukan dari luar negeri, sementara culture saya tadi berdiskusi dengan Bu Herianti bahwa sementara culture luar itu nggak bisa dibawa dengan kondisi di Indonesia gitu ya, dengan budaya dan sistem pendidikan kita yang berbeda dan belum banyak diangkat gitu. Lalu yang ketiga gap research-nya yaitu ada kajian tentang school well-being pada tingkat mahasiswa masih relatif jarang. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada siswa sekolah dasar atau siswa sekolah menengah. Padahal mahasiswa ini kompleks nih gitu ya, masalahnya gitu, juga menghadapi tantangan besar dalam kehidupan akademik maupun kehidupan sosialnya. Jadi dari riset gap ini, penelitian saya coba hadir dengan sebenarnya ini studi kasus ya Bu Herianti ya. Di sini studi kasus yang menekankan pentingnya peran perilaku pengajar sebagai mediator, khususnya dalam konteks mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia. Eee, jadi, saya cerita sedikit lagi, dari tadi cerita terus ya. Saya boleh share pengalaman. Jadi karena di Indonesia saya belum menemukan, alat ukurnya gitu ya, saya mencari-cari di Google Scholar, mencari di Twitter gitu, belum ketemu nih, kuesioner yang cocok dengan penelitian saya gitu. Pas ketemu, saya menemukan, terdapat jurnal yang ada keluar di India gitu. Dan saya, mmm, mengikuti metodologi penelitian pelajaran dari Pak Tommy dan Bu Riana kemarin itu, coba untuk, kirim email kepada
ini nih kepada autor dari jurnal yang akan kita pakai. Boleh nggak alat ukurnya kita adaptasi, kita pakai gitu ya. Lalu saya cari-cari tuh, email beliau karena nggak ada, tidak ter waktu di email yang ada di jurnalnya itu tidak bisa dihubungi gitu ya, udah 3 hari atau seminggu kok belum ada-ada gitu ya. Terus saya coba-coba mencari di LinkedIn suami. Nah, di situ saya mencari, Mister Kanwel ada gitu, saya kontaklah melalui LinkedIn. Jadi jangan putus asa untuk mencari, eee, autor, jangan segan untuk mengirim mereka email, meminta izin untuk boleh nggak, minta izin untuk dipakai alat ukurnya, dipakai jurnalnya gitu ya. Eee, Lalu saya menghubungi Pak Raja ya Pak waktu itu. Terima kasih Pak Raja dan juga saya meminta sama Bu Herianti, Ibu terima kasih meminta kepada beliau berdua sebagai expert judgment. Karena, di Indonesia kan belum ada nih perilaku pengajar yang negatif yang dites gitu ya, adanya yang positif-positif aja gitu ya. Jadi saya membutuhkan expert judgment di dalam penelitian ini dan alhamdulillahnya Pak Raja dan Bu Herianti berkenan, lalu, saya mengadaptasi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, lalu Bu Herianti menyarankan untuk, eee, "Uji terpakai aja Indah," kata Ibu Herianti gitu. Karena, pilot test itu kalau uji terpakai bisa sekalian diambil sebagai data penelitian gitu. Terus, itemnya sudah disesuaikan ya dengan GFOAM yang sudah disetujui oleh Pak Raja dan juga sudah direvisi juga sama saya gitu kan, Bu Herianti ya. Terus lalu kategorisasinya, skala Likert-nya, jangan lupa yaitu teman-teman, pokoknya mata kuliah, eee, analitis data gitu ya, itu semua berhubungan tuh, semua yang ada di perkuliahan ini terkait. Jadi kalau misalnya missing satu mata kuliah, kita mahasiswa pasti missing dah semuanya, gitu ya. Oke, sedikit cerita saya itu tentang, eee, alat ukur saya gitu ya, yang saya adaptasi dari, Mister Canwell. Selanjutnya, eee, baiknya kita ngelihat ini nih, apa sih, dari gap itu ke hipotesis gitu ya. Hipotesisnya berangkat dari asumsi bahwa dukungan sosial yang diterima mahasiswa baik dari orang tua maupun teman sebaya dapat meningkatkan school well-being. Namun, hubungan ini tidak berdiri sendiri. Perilaku pengajar saya posisikan sebagai mediator, artinya dukungan sosial akan lebih efektif meningkatkan kesejahteraan akademik mahasiswa apabila dosen menunjukkan perilaku yang mendukung konsistensi dan penuh empati. Dengan kata lain, meskipun mahasiswa mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman, jika perilaku dosen tidak mendukung, maka efek positif dari dukungan sosial itu bisa berkurang. Sebaliknya, jika dosen hadir dalam perilaku yang konstruktif, penuh kepedulian, dan konsisten, maka school well-being mahasiswa akan lebih kuat. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan hubungan variabel. Terdapat 3 variabel utama yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu ada dukungan sosial, ada perilaku pengajar, dan school well-being mahasiswa. Dukungan sosial mencakup peran orang tua dan teman sebaya. Perilaku pengajar adalah bagaimana sikap dan cara dosen atau guru berinteraksi dengan mahasiswa, sedangkan school well-being merujuk pada kesejahteraan mahasiswa selama berada di lingkungan sekolah atau kampus. Secara konseptual, saya mengusulkan bahwa dukungan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Namun, perilaku pengajar juga berperan sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Lalu di bagian hipotesis penelitian, berdasarkan kerangka berpikir tadi, saya menyusun 2 hipotesis utama, yaitu H1, dukungan sosial dari orang tua dan teman sebaya berpengaruh positif terhadap school well-being mahasiswa.
Artinya, semakin tinggi dukungan sosial yang diterima mahasiswa, maka semakin baik kesejahteraan mereka di lingkungan akademik. H2, perilaku pengajar memediasi hubungan antara dukungan sosial dan school well-being mahasiswa. Dengan kata lain, perilaku pengajar dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari dukungan sosial terhadap kesejahteraan mahasiswa. Dengan memahami hubungan ini nih, kita bisa lebih fokus dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan mahasiswa, tidak hanya dari sisi sosial, tetapi juga dari perilaku pendidik itu sendiri. Setelah kita pahami hipotesis yang menjadi dasar ini, kita akan mengetahui arah dan tujuan bagaimana dukungan sosial dan perilaku pengajar memengaruhi kesejahteraan mahasiswa. Nah, sekarang kita bisa melihat penelitian yang akan dilakukan, karena sekuat apapun hipotesis yang kita susun, keabsahannya sangat bergantung kepada metode penelitian yang akan kita gunakan, gitu ya. Di sini saya metode penelitiannya partisipannya yaitu mahasiswa di Universitas X, karena harus jelas ya, kita teliti itu di mana, tempat, lokasi itu kita harus jelas, dengan karakteristik dia mahasiswa aktif, mengikuti perkuliahan, lalu saya menggunakan metode purposive sampling pada non-probability, probability sampling, dengan kriteria usianya 18 tahun, mahasiswa aktif yang sedang menuntut ilmu di Universitas X, dengan jumlah partisipan ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin untuk memastikan ukuran sampel itu yang representatif gitu ya. Lalu populasi mahasiswanya di sini kemarin diminta sama dosen pembimbing saya itu diminta 305 orang dengan menggunakan yaitu rumus Solvin dengan margin error 5%. Penelitian ini partisipannya adalah kalangan mahasiswa gitu ya. Di mana untuk menentukan partisipan yang ideal itu tadi udah saya sebutkan menggunakan rumus Solvin. Setelah itu metode ini dilakukan secara terarah, tepat sasaran gitu, dan hasilnya bisa dipercaya karena dalam penelitian dengan cara kita memilih partisipan juga sangat menentukan kualitas data yang akan kita dapatkan. Setelah metode penelitian dipaparkan ini, lalu kita beralih pada pembahasan mengenai alat ukur. Boleh Kak slide? Alat ukur yang dipakai untuk menggunakan yang dipakai untuk penelitian dalam mengumpulkan data di sini saya karena 3 variabel ada 3 juga alat ukur gitu ya. MSPSS oleh Zimet, GD dan Hlem. NY Zimet, SG, and Farley, GK 1988. Di sini alpha converge-nya adalah 0,854. Lalu ada SSWQ, Student Subjective Wellbeing Questionnaire. Ini dari Reshaw and Bolognino 2016. Alpha converge-nya juga di atas 0,88 gitu. Dan yang terakhir teacher behavior oleh Kenwell, Rehman MH, Sabas M. Amir RM N. Raza HA 2021. Ini alpha converge-nya 0,859. Di sini alat ukur yang kita pilih itu memang harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi agar bisa memberikan hasil yang akurat dan juga dapat dipercaya. Alat ukur ini dirancang untuk mengukur sejauh mana individu dalam merasakan kesejahteraan dalam hidupnya, yaitu oleh Mr. Zimet et al. 98. Di sini menunjukkan reliabilitas
dan validitasnya memang valid gitu ya. Jadi ketiga alat ukur ini memang sudah digunakan penelitian sebelumnya, yang 2 alat ukur itu memang sudah terbukti valid gitu. Lalu boleh lanjut Kak, setelah dari alat ukur, saya di sini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasannya. Di sini ada skema ya, ada gambar lah ya gitu, pengujian heteroskedasititas gitu. Di sini pada slide ini kita bisa melihat hasil uji heteroskedasititas, yaitu grafik ini menunjukkan bahwa eh, coba deh dilihat titik-titik residualnya itu tersebar acak, enggak ada di atas semua atau enggak ada di bawah garis nol gitu. Dan dia tidak membentuk pola tertentu. Artinya model regresi yang mengalami heteroskedasitisitas sehingga variance error konstan dan modelnya layak untuk digunakan. Secara keseluruhan, asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasititas telah terpenuhi. Uji normalitas itu apa sih gitu ya? Uji normalitas itu memastikan data residual terdistribusi normal. Lalu uji normalitas itu apa gitu? Maaf, uji linearitas itu apa gitu, memastikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel linear memang searah gitu, memang berhubungan linear gitu. Lalu ada uji multikolinearitas, memastikan antar variabel bebas tidak saling tumpang tindih gitu. Dan yang terakhir, uji heteroskedasitas memastikan tidak ada pola penyebaran error yang terganggu. Karena semua syarat ini harus terpenuhi, maka hasil analisis regresi baru bisa dipercaya dan bisa menarik kesimpulan lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara dukungan sosial, kesejahteraan subjektif siswa, dan perilaku guru. Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, ditemukan beberapa hal menarik, yaitu di sini ada dukungan sosial dan kesejahteraan subjektivitas siswa. Hasil menunjukkan bahwa persepsi dukungan sosial yang positif dari keluarga, teman, dan pasangan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan subjektif siswa. Siswa yang merasa mendapat dukungan sosial, baik yang cenderung melaporkan tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup yang tinggi. Hal ini sejalan dengan teori yang menyampaikan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai buffer terhadap stres dan membantu individu dalam menghadapi tantangan hidup. Lalu, perilaku tenaga pengajar dan kesejahteraan siswa gitu ya, terutama yang berhubungan dengan pendekatan pedagogis dan interaksi yang mendukung, itu sangat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan siswa. Guru yang menunjukkan sikap empati, memberi perhatian yang cukup, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan perasaan nyaman, aman, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan subjektif mereka. Perilaku guru yang lebih terbuka dan inklusif menunjukkan hubungan yang lebih kuat dan kesejahteraan siswa. Jadi interaksi antara dukungan guru jadi interaksi antara dukungan sosial dan perilaku guru gitu ya. Menariknya penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara dukungan sosial dan kesejahteraan subjektivitas siswa diperkuat oleh perilaku guru gitu. Siswa yang merasa didukung baik oleh lingkungan sosial maupun oleh tenaga pengajar cenderung lebih mampu mengelola stres dan tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Pada bab pembahasan, kita akan mengkaji lebih dalam tentang temuan-temuan tersebut
dibandingkan dengan literatur yang sudah ada. Salah satunya temuannya adalah pentingnya dukungan sosial yang meningkatkan kesejahteraan siswa. Ini mengingatkan kita pada teori-teori psikologi sosial yang menekankan bahwa individu yang merasa didukung akan lebih cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang baik. Dalam konteks pendidikan, perilaku guru memiliki peran yang sangat penting yang juga menunjukkan bahwa pendidikan itu enggak cuman terbatas dengan pengajaran akademik gitu ya, tetapi juga melibatkan pengelolaan aspek emosional, sosial siswa, di mana guru yang positif menciptakan iklim kelas yang mendukung. Baik itu kepribadian siswa yang sehat dan juga gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pada bagian ini kita lihat analisis datanya yang kita peroleh akan memberi gambaran yang lebih konkret gitu ya. Bagian ini memberikan gambaran lebih kondisi partisipan penelitian berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu school well-being. Di mana coba bayangin deh kalau ada dosen nyapa duluan gitu ya, ada dosen nanyain kabar aja, "Apa kabar?" Ngerasa nggak sih kalau kita itu merasa nyaman, merasa diperhatikan dengan dosen gitu ya. Ini ada 2 tabel di sini, hasil dan pembahasan ini. Tabel pertama ini yaitu tabel gambaran umum dari variabel. Eee, saya yakin teman-teman pada minggu-minggu ini lagi sedang mengerjakan ini kan ya, lagi mengerjakan analisis data gitu. Di sini, tabelnya kalau boleh dibaca, kita melihat di sini ada rata-rata min tingkat school well-being partisipan berada pada 3,27 gitu ya, dengan standar deviasi 0,58. Sementara itu, dukungan sosial dari orang tua dan teman sebaya memiliki rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 5,08 dengan standar deviasi 0,91. Sedangkan, maaf, variabel perilaku pengajar menunjukkan rata-rata 3,5 dengan standar deviasi 0,53. Gambaran ini bisa mengindikasikan bahwa secara umum dukungan sosial dari lingkungan terdekat mahasiswa berada pada tingkat yang lebih baik dibandingkan persepsi mereka terhadap perilaku pengajar maupun tingkat school well-being. Selanjutnya di tabel yang kedua itu memberikan kategori rentang skor yang memang partisipan ke dalam kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki school well-being pada kategori sedang, yaitu ada 63%, dan sebagian lagi pada kategori rendah 9,2% dan cukup banyak pada kategori tinggi yaitu 27,8. Untuk dukungan sosial orang tua dan teman sebaya, mayoritas responden justru berada pada kategori 40,7%. Di sini ada 40,7% yang menandakan peran signifikan dukungan sosial dan kehidupan mahasiswa. Sementara itu, untuk peranan pengajar, mayoritas responden berada pada kategori sedang. Di sini angkanya menunjukkan di 93,1% dengan hanya sedikit dan merasakan perilaku pengajar di kategori rendah 6,9% dan tidak ada yang menilainya tinggi. Jadi keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesejahteraan sekolah yang cukup baik maupun perlu ditingkatkan dari dukungan sosial dari orang tua dan teman sebaya juga itu udah kuat. Serta persepsi terhadap perilaku pengajar yang masih dominan pada level sedang. Temuan ini menjadi dasar penting untuk melihat bagaimana interaksi dukungan sosial dan perilaku pengajar berperan pada meningkatnya school well-being mahasiswa. Lalu next boleh setelah kita lihat data umum dari partisipan itu, di mana, mayoritas siswa yang memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang sedang
dukungan sosial yang tinggi, dan persepsi terhadap perilaku guru yang sedang, maka selanjutnya kita akan melihat bagaimana hubungan antar ketiga variabel ini secara statistik gitu ya. Di mana untuk itu kita akan masuk ke analisis korelasi untuk melihat seberapa kuat sih hubungan antara variabel dalam penelitian ini. Ini ada matriks korelasi antar variabel. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 variabel dari matriks ini, yaitu school well-being, dukungan sosial, dan perilaku guru. Kolom min dan standar deviasi menunjukkan nilai rata-rata dari kolom masing-masing variabel. Angkanya di misalnya 0,689 menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut gitu ya. Semakin mendekati 1, kalau ingat pelajaran Ibu Rita gitu ya, semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat hubungannya gitu. Atau menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik gitu. Hasil utama hubungan yang paling kuat di sini adalah antara perilaku pengajar. Di sini terlihat ada angka dengan perilaku pengajar dengan school well-being, di situ dengan nilai R 0,689. Signifikan ya, mendekati 0,01. Artinya semakin positif perilaku guru, maka semakin tinggi kesejahteraan siswa di sekolah. Lalu hubungan yang kedua, yaitu antara dukungan sosial dan teacher behavior, itu di R 0,611. Itu agak lebih rendah daripada yang perilaku pengajar tadi, di mana artinya dukungan orang tua dan teman sebaya berhubungan dengan persepsi siswa terhadap perilaku guru gitu. Dan yang ketiga, di sini hubungannya yang paling rendah yaitu antara dukungan sosial dan school well-being dengan nilai R 0,502 gitu. Tetapi ini masih tetap signifikan gitu ya, karena nilai P-nya itu masih 0,05. Artinya masih ada pengaruh yang berarti gitu di antara variabel-variabel ini gitu. Variabel ini, eee, ketiganya berhubungan secara signifikan tetapi tidak tumpang tindih seperti tadi yang sudah dijelaskan. Eee, yang paling kuat adalah perilaku guru, sesuai dengan hipotesis gitu ya, ada pengaruhnya menjadi mediator, dan kesejahteraan siswa gitu. Menunjukkan bahwa guru ini, perilaku pengajar ini memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungan sekolah, apakah itu menjadi positif gitu ya bagi siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Kepanjangan ya Pak Raja, maaf ini hasil pembahasan masih ada 4 slide lagi gitu ya Pak, masih ada uji regresi. Mungkin saya tidak menjelaskan lebih terperinci seperti yang di atas, mungkin saya hanya membacakan yang ada keterangan di dalam slide aja. Boleh next Kak Ya, hasilnya Hatina? hasilnya saja Mbak, bisa langsung hasil. Iya, makasih, Pak. Di sini ada hasil uji regresi linear sederhana, dukungan sosial terhadap teacher behavior. Di sini ada konstan, di mana terdapat pengaruh positif signifikan dukungan sosial dari orang tua dan teman sebaya terhadap teacher behavior pada mahasiswa di Universitas X. Lalu, boleh next, Kak, hasil dari uji regresi linear sederhana, dukungan sosial terhadap teacher behavior, juga ada hasil uji regresi linear sederhana, dukungan sosial terhadap school well-being. Ini ketiga pokoknya ketiga variabel ini memang, harus kita lihat nih keterhubungannya, pengaruhnya seperti apa gitu ya. Karena, eee dengan begitu kita bisa melihat terdapat, pengaruh positif atau tidaknya gitu. Dari kedua tabel ini, dijelaskan di sini terdapat pengaruh positif signifikan dari dukungan sosial orang tua dan teman sebaya terhadap
teacher behavior pada mahasiswa di Universitas X. Dan yang kedua, terdapat pengaruh positif juga, positif signifikan teacher behavior terhadap school well-being pada mahasiswa Universitas X. Boleh next, Kak? Ada juga di sini saya diminta untuk adanya uji sobel gitu ya, dan uji hasil mediasi di mana variabel teacher behavior ini perilaku pengajar secara penuh hasilnya memediasi hubungan antara dukungan sosial orang tua dan teman sebaya terhadap school well-being mahasiswa. Nah, lalu di sini ada hasil pembahasan di next Kak, di hasil pembahasan teacher behavior, di mana di sini ada dukungan sosial. Di sini ada nilainya, situ artinya peranan tenaga pengajar gitu ya ke arah dari dukungan sosial ke peranan tenaga pengajar itu bernilai jalurnya di A yaitu 0,265. Saya bacakan intinya aja ya. Artinya yaitu dengan semakin tinggi dukungan sosial yang dirasa oleh siswa, maka semakin positif juga perilaku yang dirasa oleh mahasiswa gitu. 0 dengan nilai P 0,05 menunjukkan bahwa hubungan signifikan artinya benar-benar ada pengaruh, bukan hanya kebetulan gitu. Jadi dari dukungan sosial ke tenaga pengajar itu bukan cuma kebetulan, tapi memang benar-benar ada pengaruhnya. Lalu dari tenaga pengajar itu panahnya jelas ya, tadi ke atas, sekarang turun. Dari teori dari perilaku pengajar ke school well-being, ke bawahnya itu jalur B. Itu ada artinya semakin positif perilaku guru, maka semakin tinggi juga kesejahteraan siswa di sekolah. Jadi hubungan ini juga signifikan. Lalu dukungan sosial, panahnya sekarang berubah dari dukungan sosial ke school well-being. Di situ jalur C 0,590 gitu ya, jalur C. Ini adalah pengaruh langsung dari dukungan sosial terhadap school well-being tanpa melihat perilaku guru. Artinya dukungan sosial secara langsung juga meningkatkan school well-being di sekolah gitu. Dari ketiganya gitu ya, dukungan sosial, perilaku pengajar itu di tengah-tengah ada nilainya, itu jalur C gitu di atas, bahwa setelah mempertimbangkan adanya mediasi perilaku guru, pengaruh langsung dukungan sosial terhadap school well-being siswa berubah menjadi 0,590 dengan nilai P kurang dari 0,05 karena nilai C ini tetap signifikan, masih menunjukkan bahwa perilaku guru menjadi mediator. Artinya memang perilaku pengajar sebagai menjembatani pengaruh dari dukungan sosial terhadap school well-being, kesejahteraan mahasiswa gitu. Oke, boleh next Kak. Dan ini hasil variabel berdasarkan jenis kelamin. Mungkin kalau ini mah karena kan di dalam informed consent itu kita emang ada beberapa yang poin penting itu ya, apa jenis kelamin, pekerjaan gitu ya. Nah, ini juga memang harus kita masukkan ke dalam pembahasan di mana hal ini menunjukkan bahwa ada nggak sih perbedaannya gitu. Di sini terdapat perbedaan tingkat dukungan sosial perilaku pengajar maupun school well-being antar jenis kelamin dari mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Boleh next Kak. Kalau untuk variabel berdasarkan usia gitu ya, variabel berdasarkan usia tidak ada perbedaan pada tingkat dukungan sosial orang tua dan teman sebaya. Peran pengajar dan school well-being antara partisipan yang berusia 18 sampai 20 tahun dan dengan partisipan yang berusia 21 sampai 25 tahun. Ini keterangannya semua tidak ada perbedaan gitu. Boleh next Kak. Lalu di sini juga hasil dan pembahasan dari gambaran variabel berdasarkan semester gitu ya. Kan tadinya awalnya
saya itu hanya 105 partisipan, tetapi dikarenakan supaya melihat hasil yang penelitian yang baik gitu ya, dengan semakin banyak partisipan, maka ditambahlah jadi 305 partisipan gitu. Di sini dilihat dari variabel per semester, ini tidak ada perbedaan tingkat dukungan sosial orang tua dan teman sebaya dan teacher behavior atau peran pengajar antara partisipan yang berada di semester 1 dan 5 dengan partisipan semester 7 sampai 13. Jadi saya memang banyak eee, beberapa partisipan sampai ada yang hampir selesai juga tetap saya kejar untuk mengisi kuesioner gitu ya. Terdapat yang kedua hasil pembahasannya yaitu terdapat perbedaan, di sini ada perbedaan antara partisipan yang semester 1 dan semester 5 dengan partisipan semester 7 dan 13 dalam hal kesejahteraan akademik gitu. Oke, next Kak. Nah, terakhir di diskusi gitu ya, dari hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan sosial dari orang tua dan teman sebaya secara langsung memberikan pengaruh positif dan nilainya sangat signifikan terhadap kesejahteraan akademik mahasiswa. Di hipotesis yang kedua, yaitu di mana penelitian ini menemukan bahwa perilaku pengajar berfungsi sebagai mediator antara dukungan sosial dan school well-being. Perilaku pengajar juga yang positif memperkuat pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan mahasiswa dan menunjukkan mediasi yang sangat signifikan. Tuh. Lalu boleh next Kak. Kesimpulannya dari penelitian ini, dukungan sosial dari orang tua dan teman sebaya berpengaruh positif terhadap school well-being mahasiswa di Universitas X. Yang kedua, perilaku pengajar berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara dukungan sosial dan kesejahteraan akademik mahasiswa. Yang ketiga, perilaku pengajar yang mendukung perilaku pengajar yang mendukung, perilaku pengajar yang terstruktur, dan perilaku konsisten dari pengajar itu dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan akademik dari mahasiswa. Dan yang keempat, kesimpulannya yaitu perubahan kebijakan akademik yang mendadak dan kurang terkoordinasi memberikan dampak negatif terhadap motivasi dan kondisi mental mahasiswa. Adapun beberapa saran dari penelitian ini, di mana hendaknya pihak universitas disarankan untuk memberikan pelatihan gitu ya, pelatihan dan evaluasi rutin kepada tenaga pengajar agar dapat meningkatkan konsistensi dan kebijakan dan perilaku mereka itu yang positif gitu ya. Hal ini bertujuan untuk menunjang kesejahteraan mahasiswa supaya optimal di lingkungan sekolah gitu. Terus yang kedua, di mana orang tua mahasiswa perlu diberikan edukasi gitu. Jadi orang tua siswa juga perlu diberikan edukasi melalui program khusus yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya dukungan emosional dan motivasi selama masa studi anak gitu. Dan yang terakhir, meningkatkan dukungan sosial dari teman sebaya, maka universitas dapat memfasilitasi pembentukan komunitas belajar atau kelompok diskusi seperti ini gitu ya, seperti FDI ini membuat kelompok diskusi yang akan mendorong interaksi positif antar mahasiswa karena kegiatan bonding ini saya bilang kegiatan bonding seperti ini nih atau juga seperti outing atau sesi diskusi informal juga dapat dijalankan untuk memperkuat rasa kebersamaan.
Oke, baik. Demikianlah ini ada beberapa artikel yang saya sematkan, key artikel yang saya pakai dalam penelitian ini. Akhir kata, terima kasih banyak untuk teman-teman semua. Pak Raja, Bu Herianti, mohon maaf kekurangannya. Demikian presentasi saya malam ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kembali ke moderator. Makasih Pak Raja. Baik, terima kasih Mbak Indah. Tepuk tangan dulu kita semua atas presentasi dari Mbak Indah yang lengkap ya. Kalau lengkap itu konsekuensinya tentu butuh waktu ya, karena menjadi mendetail. Tapi akan membuat kita semakin paham bagaimana persoalan yang mau dipecahkan lewat karya tulis ini, karya tulis ilmiah. Kita sekarang ke narasumber yang kedua. Silakan Ibu Herianti. Mungkin ada tambahan. Ya, selamat malam Pak Raja, selamat malam teman-teman semua. Saya kira ngomongnya nanti sedikit aja karena udah banyak sekali dari Indah. Takutnya nanti pada lupa. Mau nanya apa lupa pertanyaannya. Oke, eh, saya ceritakan aja kisahnya di belakang penelitian ini ketika mau dilakukan. Waktu mendapatkan proposal penelitian Indah, saya dan Ibu Riana itu pesimis. Ini penelitiannya bisa diteruskan nggak? Karena kelihatannya sangat sederhana dan riskan. Riskannya kita ngomongin dosen. Penelitian ini meneliti dosen-dosen. Sepanjang saya mendampingi penelitian, itu nggak ada yang berani nanyain dosen tuh nggak, teacher behavior tuh ngapain aja sih, kamu ngaco-ngaco ya, sehingga mahasiswanya tertekan atau terpengaruh secara negatif. Tapi kita jalan terus karena Indah sangat sangat semangat dan sangat membutuhkan penelitian ini untuk mungkin memberi dukungan sosial kepada anaknya. Juga di balik itu ada rasa mau balas dendam kali. Jadi diteruskanlah penelitian ini sampai akhirnya ada banyak dosen-dosen yang ikut membantu mendorong Indah mendapatkan kemudahan untuk menghadapi kelangkaan subjek yang bisa dijadikan partisipan ya. Partisipannya satu kampus itu aja. Takutnya kurang gitu ya. Tapi akhirnya juga berjalan dengan baik dan akhirnya kita jadi dapat manfaatnya. Bagaimana dukungan sosial dari orang tua dan teman sebaya, seindah apapun, Indah bilang tidak indah, harus ada dukungan dari dosen dan itu pengaruhnya sangat besar dan signifikan. Nah, itu yang saya lihat pada penelitian ini. Jadi, mungkin kalau pengulangan-pengulangan yang akan dilakukan juga dengan model penelitian seperti yang Indah lakukan, itu bisa dilakukan sebanyak-banyaknya, sebanyak kampus yang membuka kemungkinan mengadakan penelitian apa yang dilakukan dosennya kepada mahasiswanya, itu sangat menentukan warna dari hasil kerja mahasiswanya mahasiswa yang berkuliah di sana. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya, karena udah pada capek nungguin. Silakan Pak, saya kembalikan kepada Pak Raja. Baik, terima kasih Ibu Herianti. Teman-teman, kita
mendengarkan tadi simpulan dari narasumber kita bahwa ketiga variabel itu berhubungan satu sama lain dan juga peran perilaku juga sangat positif memperkuat ya memperkuat hubungan itu ya antara apa? Ya antara dukungan sosial dengan kesejahteraan akademis ya dari para mahasiswa. Sebelum kita melangkah ke bagian tanya jawab, mungkin kita dengarkan dulu 1-2 menit ya renungan. Ada ya, disiapkan ya Bro Sani, kita beri kesempatan, silakan. Baik, terima kasih Bro Sani atas refleksi yang disampaikan lewat video tadi. Baik teman-teman sekalian, ternyata bahwa perilaku pengajar ini sangat berdampak besar ya terhadap kesejahteraan para siswa ya atau para mahasiswa. Kenapa? Karena ya pengajar menjadi teladan ya, menjadi figur yang sangat sentral ya, segala sesuatu itu diperhatikan. Jadi bukan hanya materi perkuliahannya, mulai dari apa yang dipakai, apa yang dikenakan, sampai apa yang diucapkan. Dan apa yang tidak diucapkan oleh pengajar itu bisa dibaca oleh para mahasiswa. Jadi untunglah tidak setiap menit kita sadari itu ya. Mungkin kalau kita sadari bahwa kita diperhatikan, mungkin akhirnya bisa jadi salah tingkah ya para pengajar ini ya. Jadi ya untunglah tidak selalu kita sadari itu. Pokoknya main saja terus, lancar terus ya. Sebab kalau kita sadari itu nanti bisa menjadi pusing kita ya. Wah, aku sedang dilihat sekarang. Apa aku yang dilihat? Semua serba diamati ya.
Jangan-jangan salah yang saya pakai. Jangan-jangan cara melihat saya salah. Nah, udah nggak usah. Saya nggak pernah urusin itu, spontan saja. Ya akhirnya ya udah kita bisa lepas. Nah sekali lagi teman-teman, ini bahan diskusi kita yang sangat menarik. Untuk itu kita sekarang berangkat ke diskusi untuk pendalaman. Jadi kita pada semester ini kita mulai dengan model panelis. Ya, jadi wah biar keren lah ada panelisnya. Ya, artinya apa? Kita berkomitmen untuk mendalami, untuk mengunyah dan mengolah apa yang kita diskusikan. Untuk tidak berlama-lama, saya berikan kesempatan kepada 3 panelis. Nanti teman-teman yang lain tetap bisa bertanya ya, silahkan. Untuk mengingatkan saja sekaligus ya, sudah di-share oleh Miss Hartinah link untuk presensi ya. Silakan diisi. Silakan teman-teman, boleh langsung, boleh juga lewat chat. Silakan. Saya Pak Raja dengan Intan. Ya, silakan. Selamat malam Pak Raja, Bu Herianti dan Bu Indah. Seperti yang tadi dibahas itu ada tentang perilaku pengajar memiliki peran dalam membentuk pengalaman belajar bagi mahasiswa. Jadi pengajar yang memberikan dukungan, feedback yang positif dan empati bisa menciptakan suasana yang kondusif. Dan sebaliknya gitu ya, jika pengajar ini tidak konsisten bisa membuat mahasiswa menjadi kebingungan dan bisa mempengaruhi motivasi dan mungkin sampai kepada kesejahteraan mental mahasiswa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara memastikan agar perilaku pengajar ini bisa konsisten dan bagaimana juga langkah yang harus dilakukan mahasiswa jika menghadapi perilaku pengajar yang kurang mendukung atau yang membingungkan. Gitu, Pak Raja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mohon tadi namanya siapa ya, Mbak? Nurul Namanya Intan, tadi. Pak. Ya? Nurul Intan, Pak. Oh, Nurul. Mbak Nurul ya, Ya. silakan. Terima kasih. Apakah mau langsung dijawab atau nunggu pertanyaan selanjutnya, Pak? Boleh langsung dijawab, Mbak Indah, Oke. supaya langsung panas. Ya. Jangan sampai sempat Izin izin dingin. menjawab Pak Raja, Ibu Herianti. Terima kasih Kak Intan untuk pertanyaan baiknya ini. Saya perhatikan dari pertanyaan ini Kak Intan benar-benar menyimak dari awal gitu ya, karena penjelasan yang itu adalah di penjelasan yang pertama tadi. Pertama di awal, gimana pertanyaan Kak Intan itu adalah gimana apakah pertanyaan Kak Intan kalau boleh saya ulangi yaitu perilaku pengajar gitu ya akan bagaimana gitu ya Kak Intan, bagaimana cara memastikan agar perilaku pengajar ini bisa konsisten dan bagaimana juga langkah yang harus dilakukan mahasiswa jika menghadapi perilaku pengajar yang kurang mendukung atau yang membingungkan. Begitu ya Kak Intan kalau tidak salah. Ya, betul. Baik, baik Kak Intan, di sini saya mencoba menjawab dari sisi pengajar yang konsisten bisa dibangun melalui self awareness gitu ya Kak, dengan komitmen profesional. Mungkin kalau dulu belum belum seperti sekarang di mana harus ada RPS, dulu juga udah ada sebenarnya RPS, cuman terkadang mengajar itu
tidak berdasarkan RPS gitu Kak Intan. Kalau sekarang saya perhatikan dosen-dosen itu sudah berdasarkan RPS, sehingga dengan adanya RPS itu akan pengajar itu akan konsisten dalam mengajar, melanjutkan dari minggu pertama, lanjut minggu kedua, begitu selanjutnya. Jadi tidak ada kelupaan dari mata kuliah, mata pelajaran yang diajarkan per tiap minggunya gitu ya. Lalu dengan mengikuti mahasiswa itu juga diminta, kalau di Untar ini memang sudah ada ketua kelas gitu ya Kak. Jadi ketua kelas itu bisa mengingatkan dosen tersebut supaya minggu kemarin kita sudah membahas ini Bu. Itulah gunanya ketua kelas dari mahasiswa sendiri, di mana bisa supaya si dosen ini menjadi konsisten, tetap sesuai dengan RPS gitu ya. Lalu sedangkan jika mahasiswa ini jika menghadapi perilaku pengajar yang dirasa kurang mendukung atau membingungkan, beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, coba melakukan klarifikasi secara asertif gitu Kak. Misalnya menanyakan kembali instruksi atau harapan yang dosen minta akan tugas yang sebelum beliau berikan dengan sopan. Mungkin bisa dipilih dari mahasiswa yang mohon maaf, dengan memiliki tutur kata yang baik gitu ya, dia bisa menempatkan pertanyaan yang baik untuk dosen. Kadang kan beda dosen terkadang, ataupun beda culture dari dosen itu terkadang membedakan bagaimana cara kita bertanya, bagaimana cara kita berucap gitu ya. Terus yang kedua, mencari dukungan sosial dari teman ataupun dari pihak kampus, agar kita tidak merasa sendiri gitu di situasi seperti ini gitu ya Kak. Terus yang ketiga, kita sebagai mahasiswa mencoba membangun coping strategi gitu, yang sehat, seperti dari dalam itu motivasinya tetap tetap kuat gitu ya, motivasi internal tuh tetap kita bangun. Pokoknya saya harus rajin kuliah, saya harus cukup 1 semester ini tidak mengulang mata kuliah ini lagi semester depan gitu. Jadi sehingga dengan motivasi yang kita jaga itu, kita tidak selalu tergantung kepada perilaku pengajar gitu ya, Kak. Jadi kalaupun perilaku pengajar itu tidak tidak sesuai dengan RPS, bisa kita lakukan tadi itu, pendekatan secara baik kepada dosen, kita japri atau malam sebelumnya kita beritahu, "Ibu maaf, minggu lalu sudah kita membahas ini, untuk minggu depan membahasnya ini." Jadi si dosen pun tetap akan pada di alurnya, gitu, Kak. Cukup, Kak Intan, apakah ada masih perlu ditambahkan? Ya, terima kasih Bu Indah atas penjelasannya. Terima kasih, Kak Intan. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Silakan. Ya, selamat malam Pak Raja. Saya Fitri izin bertanya. Ya, silakan Mbak Putri. Selamat malam juga kepada Ibu Indah dan juga Ibu Haryanti selaku narasumber. Saya Fitri dari mahasiswa S2 Untar, izin bertanya Ibu sebelumnya. Pada saat Ibu pengambilan data, tentunya kan Ibu ada wawancara mungkin ya, atau nggak interview sedikit gitu dengan para pengajar yang menjadi sampel penelitian Ibu. Nah, apakah Ibu sempat bertanya kira-kira apa sih Bu kira-kira tantangan utama bagi pengajar dalam memberikan dukungan sosial kepada para mahasiswanya, ataukah ada tantangan lain mungkin yang sedikit jadi hambatan bahwa dosen ini sulit gitu untuk memberikan dukungan sosial kepada mahasiswanya. Itu aja Ibu, terima kasih. Langsung Pak Raja saya jawab ya Pak Raja. Terima kasih Kak Fitri untuk pertanyaannya. Betul Kak Fitri, saya sebelum melakukan penelitian ini, saya juga melakukan, sebenarnya fokusnya ke mahasiswa gitu ya Kak ya. Saya sebelumnya melakukan wawancara itu ke mahasiswanya, karena penelitian itu harus berdasarkan baik itu data yang tertulis maupun juga bisa dari data kita
kualitatif gitu ya. Eh, Pertama adanya maaf berlibet saya ngomongnya. Dari pertanyaan saya, dari wawancara saya kepada salah satu dosen di Universitas X, kebetulan dosen tersebut adalah pembimbing anak saya gitu. Tetapi karena memang saya juga tidak menyebutkan kalau saya ini adalah orang tua dari A gitu ya. Jadi beliau tidak tahu kalau saya adalah orang tua dari uh, student dia gitu ya, mahasiswa dia, karena bakalan berdampak, kalau kata saya sih bakalan berdampak ke anak saya kalau sampai dia tahu saya mencari ke apa ya, perilaku buruk dari si dosen gitu kan ya. Jadi eh, pada saat ngobrol saya bertanya, saya meminta izin untuk mengambil data, terus saya ada sedikit pertanyaan kepada mereka, Pak, kenapa sih Pak kalau ngajar kok malam-malam gitu ya? Saya kan bertanya gitu sama si Pak dosen. Terus alasannya apa coba Kak Fitri? Kata mereka, iya Bu, karena sibuk katanya alasan gitu, karena ada keterbatasan waktu, beban kerja kami ini berat katanya gitu. Terus juga dosen ini harus membagi waktu antara fokus mengajar dan juga dosen ini kan juga bukan cuma ngajar ya Kak Fitri. Jadi dosen-dosen ini eh, perlu diketahui bahwa dosen-dosen kita ini atau dosen yang saya wawancarai, mereka pun melakukan penelitian karena memang ilmu itu memang harus selalu kita gali gitu ya. Kita harus mencari eksperimen, kita harus menciptakan sesuatu yang baru karena seiringnya zaman kan memang harus ilmu pengetahuan itu selalu baru gitu. Iya nggak Kak Fitri? Pasti ada deh edisi buku ini, tambah lagi edisi buku ini. Nah, memang si dosen ini memang dia sibuk antara fokus penelitian itu susah loh Kak Fitri. Terus terang saya merasakan penelitian itu memang memerlukan fokus, benar-benar fokus di mana eh, mereka pun harus belum lagi dari penelitian, membagi waktu untuk pengabdian kepada masyarakat gitu. Jadi secara konsisten untuk memberikan dukungan personal untuk mahasiswanya itu mereka itu sulit gitu. Itu keluhan yang pertama dari si dosen ya. Ini saya wawancaranya kemarin itu saya karena pembimbing anak saya ada 2, saya juga bertanya dengan ibu satunya, Bu, kenapa sih Bu ngajarnya kok dosen ada yang malam gitu ya? Kata beliau karena ada ini loh, kata dia bilang gitu, belajarnya malam. Terus Bu, kenapa sih Bu Ibu ini nggak ngasih dukungan sosial nggak Bu ke anak-anak gitu, misalnya apa ngobrol gitu Bu, suka ada diskusi diskusi santai nggak Bu sama mahasiswa, saya tanya gitu, karena kebetulan dosen pembimbing anak saya itu satu klub, mohon maaf, satu klub sama saya. Satu klub Fortuner sama saya, jadi saya manggilnya tante gitu ya. Tante, kenapa sih tante kayaknya antara mahasiswa dengan dosen itu ada gap gitu, sehingga kayaknya mahasiswa ini nggak dapat dukungan ya, karena kan kalau kalau sesama teman, ngerasa teman gitu, karena saya manggil dia tante, jadi kayaknya si ibu itu juga mengeluarkan kalimat itu enak gitu ya Kak Fitri. Itulah penting juga di mana kita ada apa Pak namanya, hubungan apa Pak, hubungan luas itu Pak, ya gitulah ya. Jadi memberikan dukungan, terus kata si ibu, ini soalnya tante kadang-kadang karakteristik mahasiswa itu berbeda katanya itu. Secara mahasiswa itu kan kadang-kadang kebutuhan gaya belajar mereka itu berbeda. Eh, ada yang WhatsApp sebelumnya baik-baik nanya gitu. Ada yang tahu-tahu, Bu punya waktu nggak mau ketemu, datang ke kampus mentang-mentang teknik, jadi gaya gaya selengeannya gitu. Jadi kadang memberikan dukungan sosial itu kita juga bingung ya Tante gitu, ngomong ke saya gitu. Terus kadang ada juga kesenjangan komunikasi, ngerasa dosen itu di atas dan mahasiswa itu harus selalu di bawah gitu loh, harus menurut apa kata dosen gitu ya Kak. Jadi inilah hambatan yang
nggak ada umpan baliknya gitu ya Kak. Jadi kalau kita lihat memang tantangan utama dan faktor struktural itu seperti waktu, beban kerja, terus kerja, faktor relasi ya, maksudnya itu Pak, relasi itu penting. Juga bagaimana si mahasiswa ini menciptakan chemistry gitu, menciptakan chemistry dengan dosen. Kalau boleh saya tambahkan lagi, sebenarnya dukungan sosial itu bisa kita gali antara dosen dengan mahasiswa. Mohon maaf karena saya udah pernah jadi mahasiswa dan juga udah pernah jadi dosen juga gitu ya. Jadi untuk kita nih yang mahasiswa namanya juga anak gitu ya, Kak Fitri. Namanya anak ya kita harus ngalem dulu ke emak gitu ya. Jadi kita harus nyelondoh dulu nih ke bapak gitu. Jadi gimana cara kita berbahasa, cara kita bicara sehingga chemistry itu terbentuk sehingga kita mendapatkan dukungan sosial support dari si dosen itu ke kitanya enak. Iya nggak Pak Raja? Tahu-tahu saya selamat pagi Pak Raja, apa kabar? Cuma nanya kabar doang ke Pak Raja. Cuman karena saya pengen menciptakan chemistry eh saya ini mahasiswa Bapak lupa jangan lupa ya gitu. Saya menanyakan Bapak kabarnya sehat karena dengan kata kita menanyakan Bapak apa kabar itu paling tidak kita mendoakan gitulah, mendoakan dosen kita itu untuk sehat supaya bisa mengajarkan, memberikan ilmu yang baik ke kita. eh, Beliau lebih dahulu lebih tahu, jadi kita menyerap ilmunya juga enak. Intinya gitu sih, Kak. Bisa diterima, Kak Fitri? Bagus, luar Bisa biasa. bisa Kak. Terima kasih Kak Indah penjelasannya sangat detail Ya. dan perinci ya. Thank you Kak. Ya. Jadi bisa kita bayangkan kalau Mbak Indah ini sedang mengajar itu penjelasannya begitu komplit itu pasti senang mahasiswanya itu. Saya bisa bayangkan itu. Oke, ya maaf saya tadi belum beri kesempatan kepada Ibu Herianti ya. Nah, ada tadi pertanyaan Bu Herianti, bagaimana caranya agar perilaku pengajar itu bisa tetap konsisten. Itu tadi ya salah satu penanya pertama tadi. Mungkin terkait ini ada komentar dari Ibu Herianti. Silakan Bu, kalau ada masukan atau tambahan, silakan Ibu. Ya, di dalam uraiannya Indah tadi kita juga sudah dikasih bekal ya. Kalau mau pengajarnya itu bisa konsisten, maka diminta ada pelatihan rutin, kalau nggak salah dengar saya. Pelatihan rutin yang membantu para pengajar itu mengingat bahwa apa yang tampil di dalam apa yang tampil di luar itu tergantung yang di dalam. Jadi mereka nggak bisa berpura-pura jadi orang baik, tetapi jadilah orang baik sehingga yang tampil semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang mereka punya, baik secara internal maupun secara eksternal. Itu. Dan tidak ada perilaku yang dibuat-buat teacher behavior yang diteliti itu tampak perannya bisa diserap oleh mahasiswa karena mereka bisa mengenali dosennya itu secara pribadi maupun secara sebagai seorang ilmuwan yang sedang bagi ilmunya kepada mahasiswanya. Jadi kalau mau jadi dosen yang baik, jadilah orang yang baik dulu. Baru hasil nyatanya muncul di dalam karya-karyanya maupun profesinya. Mungkin itu jawaban saya Pak Raja. Ya baik, terima kasih Bu Herianti. Intinya adalah bahwa perilaku itu adalah sesuatu yang nampak di luar ya. Jadi yang bisa dilihat oleh orang lain. Keluar dari diri kita. Nah tentu menurut Ibu Herianti tadi bahwa apa yang keluar itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran, di dalam diri kita masing-masing. Baik,
waktu kita tinggal 10 menit lagi. Ada di sini pertanyaan lagi saya lihat. Dua orang penanya ya. Saya bacakan, pertama dari Kailin, yang kedua dari Adia Alifa. Nah, dari Kailin kita bisa baca bersama dari chat itu. Selamat malam Bu Indah, Bu Herianti, dan Pak Raja. Saya Kailin, terima kasih untuk penjelasan seminar pada malam hari ini. Saya bertanya, pertama, pertanyaan Bu Indah, menurut Ibu cara pribadi atau dari penelitian, siswa lebih banyak yang berkembang atau memiliki kesadaran untuk tidak terhambar oleh pengajar, terhambar ya, atau mundur karena menyerah dari perilaku pengajar? Yang kedua, pertanyaan untuk Ibu Herianti, menurut Ibu perilaku seperti apa saja yang sebenarnya dapat merusak kesejahteraan siswa? Barangkali itu dulu ya. Atau saya bacakan sekaligus pertanyaan dari Adia ya, karena waktu kita sudah mepet. Selamat malam Bu Indah dan Bu Herianti. Pada materi kami menarik, saya ini bertanya, tadi disebutkan bahwa pada siswa yang memiliki dukungan sosial yang kurang memadai akan berdampak pada well-being-nya. Namun di sisi lain, secara akademik siswa itu memiliki nilai yang bagus. Bagaimana itu? Nah, artinya terjadi inkonsistensi antara well-being yang tidak begitu bagus, tetapi nilainya bagus. Kenapa begitu? Ya, kira-kira demikian ya. Mohon ditanggapi dulu pertama dari Mbak Indah ya. Silakan Mbak. Baik Pak Raja, terima kasih waktunya. Terima kasih Mbak Kailin atas pertanyaannya. Dari penelitian yang saya lakukan, mahasiswa memang masih tetap berusaha untuk berkembang meskipun menghadapi perilaku pengajar yang kurang mendukung. Artinya mereka tuh nggak langsung mundur atau menyerah, karena ada faktor lain juga yang berperan, seperti tadi yang saya sebutkan, di mana ada dukungan sosial lain selain dari perilaku pengajar, yaitu ada dukungan sosial dari teman sebaya, keluarga, serta motivasi, pribadi diri sendiri yang ingin cepat lulus gitu ya. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian mahasiswa yang merasa terhambat, atau bahkan kerasa kehilangan semangat karena interaksi dengan pengajar yang tidak konsisten. Jadi hasilnya bervariasi gitu ya, tergantung pada kekuatan dukungan sosial yang mereka miliki. Strategi coping yang digunakan, dengan kata lain, semakin kuat dukungan sosial dan kesadaran pribadi yang dimiliki oleh individu mahasiswa itu, maka semakin besar pula, peluang mereka untuk tetap berkembang meski, ada hambatan menghadapi tantangan dari sisi perilaku pengajar yang kurang konsisten. Itu untuk, jawaban untuk Kak Kailin. Selanjutnya saya izin menjawab, eee, dari pertanyaan Mbak Adia gitu ya. Eee, Terima kasih Mbak pertanyaannya, di mana, fenomena ini yaitu di mahasiswa yang memiliki dukungan sosial yang kurang, ternyata secara akademik tetap bisa menunjukkan prestasi yang baik. Hal ini, bisa aja terjadi karena beberapa faktor gitu ya, Mbak. Pertama bisa jadi si mahasiswa tersebut memiliki, motivasi intrinsik gitu. Di dalam motivasi diri dia sendiri itu udah kuat gitu ya, meskipun dukungan sosialnya rendah, dia tetap berusaha keras untuk meraih nilai tinggi. Kedua, ada kemungkinan mereka lebih berorientasi pada pencapaian akademik semata, sehingga fokus pada hasil belajar gitu. Meskipun aspek kesejahteraan psikologisnya tidak optimal gitu atau kurang optimal, dia tetap tetap semangat, tetap belajar karena mungkin dia memiliki, eee pandangan gitu ya, saya harus tetap maju, bisa dari dirinya dia merasa, "Saya pokoknya harus tetap, harus cepat selesai semester ini, tidak mengulangi lagi semester depan karena faktor ekonomi." Misalkan daripada bayar lagi untuk satu semester, angguran saya cepat selesaikan di semester ini gitu. Jadi meskipun nilai akademiknya bagus gitu ya, kita tetap,
melakukan perhatian nih di sisi well-being mahasiswa, karena kesejahteraan yang kurang terjaga bisa berdampak pada hal yang lain. Misalnya, tadi sudah saya sebutkan kesehatan mental, kepuasan hidup gitu ya, atau hubungan sosialnya, artinya prestasi akademik yang tinggi itu tidak selalu mencerminkan bahwa mahasiswa itu memiliki kesejahteraan yang baik gitu. Bisa dipahami ya Kak Adia? Demikian jawaban saya ke Pak Raja dari, Kak Kailin dan Kak Adia. Eee, Mohon, Oke, tambahannya Bu Herianti. makasih. Silakan Bu Herianti. Hmm, pertanyaan yang buat Perilaku saya, yang merusak kesejahteraan siswa katanya. Apa saja? eh, yang mana Pak ya? Menurut perilaku apa saja yang sebenarnya dapat merusak kesejahteraan siswa? Itu bukan Pak? Iya. Ya, betul itu. Ya, sudah tersirat Hmm, sebenarnya dalam jawaban Ibu tadi. Mungkin bisa diuraikan sedikit lagi biar yang bertanya itu senang, iya, puas gitu. iya. Iya, iya, Eh, iya. Silakan, Ibu. iya. Jadi menurut saya perilaku perilaku dosen itu eh, sangat menentukan, sangat sangat menentukan dan mahasiswa sangat sensitif terhadap apa yang dosen lakukan karena eh, dosen itu melambangkan keberhasilan dia kuliah. Kalau dia nggak disukai, nah bisa terjadi masalah dengan nilai. Mungkin itu yang dipikir mahasiswa ya. Nah, sebetulnya dosen-dosen yang punya masalah juga banyak gitu, tapi nggak diungkapkan karena dosen-dosen itu apa punya satu sikap bahwa dia harus memberikan yang terbaik di kelas gitu ya. Nah, kalau perilaku baik itu pertama ya, ini yang pertama ya, perilaku baik itu cocok pandangannya mahasiswa dengan dosennya, maka itu aman. Ya. Seperti hubungan sudah baik, jadi percakapan-percakapan yang kadang-kadang nyeleneh itu bisa diterima oleh bisa diterima baik oleh siswa dan masih diterima oleh mahasiswa dan dosennya itu. Tapi ada juga yang belum saling mengerti. Nah, ini yang agak riskan, rawan dan sensitif terhadap perasaan well-being yang terganggu gitu. Misalnya pagi ketemu selamat pagi gitu kan, dosennya nggak jawab, tapi mungkin mengangguk. Ya, kayak bahasa tubuhnya tidak terbaca oleh mahasiswanya. Nah, itu yang mungkin bisa menjadikan hubungan mereka terganggu, well-being si mahasiswa langsung terkena gitu. Nah, apakah dia bisa ditolong oleh temannya? Enggak, memang dosen itu gayanya gitu. Baik kok dia gitu, kalau diajak ngobrol langsung gitu misalnya. Nah, itu ya saling mengenalan, saling kenal antar pribadi. Saya lihat bahwa eh, eh, mahasiswa itu sangat sensitif dan takut karena dosennya itu dianggap mewakili nilai yang akan diberikan. Nah, mungkin ini perlu dikasih tahu juga ya selama saya mengikuti proses maba, nggak ada nih cerita kayak gini. Ya. Siapa dosen yang ini nih, siapa dosen yang ini, yang bagaimana dia sifatnya dan perilakunya. Mengenal pribadi itu sangat menolong mahasiswa menjadi endure terhadap kerapuhan dia untuk menerima dosennya. Apalagi kalau dia di rumah hubungannya kurang baik dengan orang tua. Biasanya kan mereka ini yang masuk semester 1 baru lepas dari tahap perkembangannya remaja ya.
yang banyak masalah dengan orang tuanya. Gitu. Nah, mungkin itu jawaban saya, perilaku yang dapat merusak kesejahteraan siswa dari dosennya, karena belum ada komunikasi yang cukup, belum ada saling mengenal yang memadai, sehingga cenderung timbul rasa tidak Baik, nyaman di dalam perkuliahan. terima kasih Ibu Herianti atas tanggapan dan jawabannya. Ya, Pak. Ya, teman-teman sekalian, kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada saatnya ruang menjadi sempit dan waktu juga semakin pendek. Oleh sebab itu, saya lihat sebetulnya diskusi kita makin lama makin hangat ini. Tetapi apa boleh buat, kita harus hentikan sampai di sini tanpa harus menghentikan apa yang ada dalam benak kita. Satu hal yang bagi saya menarik dari pertemuan kita malam hari ini adalah bahwa perilaku guru itu sangat menentukan bagi setiap orang, juga bagi guru sendiri, dan apalagi bagi siswa atau mahasiswanya. Ya, itu akan terkenang seumur hidup. Saya mengenal seorang teman, ya, bagaimana dia terluka oleh perilaku dosennya sampai 5 tahun, 50 tahun, 40 tahun kemudian masih diingat. Nah, tapi saya juga percaya bahwa kebaikan yang diperoleh dari perilaku dosennya yang memberikan dukungan itu pun akan dikenang seumur hidup. Amin. Nah, demikian terima kasih sekali lagi kepada Mbak Indah Mailani, luar biasa penjelasan malam hari ini. Dan juga kepada Ibu Herianti atas dampingannya, atas komentarnya, terima kasih. Sebagai tanda terima kasih kami dari tim FDI, kami tidak punya apa-apa selain sertifikat. Sertifikat yang pertama kami berikan kepada Mbak Indah Mailani. Terimalah ini Mbak Indah sebagai narasumber pada malam hari ini. Semoga berkenan. Pak. Saya terima sertifikatnya Pak Raja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih sama-sama. Sertifikat yang kedua kita akan serahkan kepada narasumber kita, Ibu Dr. Herianti Satyadi MC, psikolog sebagai narasumber pada FDI kita malam hari ini. Mohon berkenan menerima Bu Herianti. Ya, saya terima dengan penuh syukur. Baik, terima kasih banyak juga kepada teman-teman sekalian peserta FDI malam hari ini, baik yang bertanya maupun yang tidak bertanya. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Semoga membawa dampak dan manfaat bagi kita semua. Kami dari tim FDI sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai bertemu lagi di acara-acara yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Baik. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih Pak Raja, Bu Herianti, Kak Hatina, Kak Sani, dan teman-teman semua. Mr. Tina. Terima kasih Mbak Indah, Pak Raja, Bu Herianti.